Sebuah kisah percintaan antara kakek dan seorang gadis muda membuat kisahnya menarik untuk dibahas. Cinta beda usia yang sangat jauh menjadikan kisah ini memiliki masalah cinta yang berbeda di kalangan remaja. Tak hanya itu saja, rupanya si kakek yang hobi ngepus ini tidak pernah puas dengan satu wanita cantik. Semakin bertambahnya usia, semakin timbul semangat ngepus rank bersama para wanitanya. Lalu, bagaimana kisah kehidupan percintaan si kakek pecandu push rank? Di film Elegy yang dirilis pada tahun 2008 akan membahasnya. Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk OTW ke alur filmnya, ambil posisi nyaman, rebahkan badan, siapkan kocokan, dan kuatkan pikiran karena hayalan akan segera dimulai. Film berkisah tentang seorang profesor terkenal yang juga seorang dosen di salah satu kampus. Di sana terlihat ia sedang memberikan materi-materinya dan seorang wanita berparas manis masuk ke dalam ruangan tersebut. Pandangan profesor yang bernama David beralih ke si wanita cantik bernama Consuela Castillo. Ia pun terlihat tertarik dengan wanita tersebut, hingga ia menceritakannya kepada teman seusianya tentang ketertarikannya kepada wanita itu. Meskipun di lain waktu, David sering ngepus bersama wanita lain, namun tak mengurungkan niatnya untuk mendekati hati Castillo. Di sebuah acara, Profesor David mencoba mendekatinya, mengajaknya untuk berbincang-bincang hingga kemudian menunjukkan sebuah gambar yang menurut David mirip dengannya. Tak habis di situ saja, kedekatan mulai terjalin di antara mereka hingga mereka mengobrol di sebuah tangga di tengah keramaian. Di lain waktu, Profesor David terlihat menemani Castillo menonton sebuah teater. Castillo begitu menikmati pertunjukan tersebut dan David terus memandangi paras cantiknya Castillo. Setelah selesai menonton, David mengajaknya untuk mengunjungi rumahnya dan minum-minum di sana. Castillo pun mau diajak ke sana dan mereka bergegas pergi. Di rumah, David memainkan sebuah piano untuk Castillo. Tak lama, Castillo pun duduk di sampingnya hingga membuat David semakin tertarik akan kecantikan wajahnya. Di setiap waktu, David selalu melihat kecantikan wajahnya dan terkagum-kagum melihatnya. David menunjukkan sebuah ruangan pribadinya. Mereka pun melihat sebentar dan beranjak dari ruangan itu. Kemudian, Profesor David membacakannya sebuah buku. Ghostly reflections in the mirror. Dan karena si kakek tua ini sudah tegang dan tak tahan, akhirnya perlahan tangannya membandel. Si Castillo yang menyadari ketegangan akhirnya merespon hingga terjadi pemanasan. Keduanya sangat menikmati pemanasan dan berujung ke push rank. Di keesokan harinya, si kakek David bertemu dengan teman seusianya di sebuah kafe. Di sana, dia membahas apa yang terjadi. Temannya mengatakan bahwa wanita muda itu hanya penasaran dengan rasa dan sensasi ngepush bersama pria seusia itu. David pun mengerti hal tersebut dan memberitahukan bahwa kejadian ngepush tidak berlangsung sekali saja, melainkan wanita itu sering datang dan ngepush rank bareng si kakek tersebut. Setelah selesai ngepush, Castillo menceritakan bahwa dirinya memiliki 5 orang pacar. David terus berusaha mencari tahu mengenai wanita itu dan akhirnya Castillo mengaku cinta seperti sudah menancap di hati sang kakek. Begitupun dengan rasa cemburu, hingga membuat si kakek terus mengawasi kegiatan Consuela dari kejauhan, bahkan melihatnya bertemu dengan pacarnya. Setelah selesai, Consuela pun menghampiri David. Di lain tempat, sang teman David menyarankan untuk menyudahi hubungan terlarang mereka. David pun merasa berat hati, namun tetap mendengarkan nasihat sang temannya. David pun membawa Consuela ke sebuah pantai. Di sana, Consuela menceritakan tentang keluarganya. Niatnya David ingin mengakhiri hubungannya, namun akhirnya ia pun tak dapat mengungkapkannya dan justru berjanji mengajak Consuela keliling dunia. Mereka pun bermesraan di tepi pantai. Setelah selesai, mereka pun bergegas pergi karena Consuela yang sudah ada janji dengan saudaranya untuk menari. David mengantarkannya dan mereka pun berpisah. Pada malam hari, David yang gelisah dengan pikirannya tentang Consuela, sementara Consuela sedang asik push rank dengan pacarnya tanpa memikirkan David. Hingga akhirnya David nekat mendatangi sebuah klub dan mencari Consuela. Ia menemukan Consuela yang sedang menari dengan seorang pria. Consuela pun menghampirinya dan terlihat tidak suka dengan sikap David yang mencurigainya. Consuela pergi meninggalkan David dan David pun pergi dari klub tersebut. Suatu hari, David sedang sarapan mendapat telepon dari Consuela. Mereka pun bertemu di sebuah restoran.
Konsela menanyakan apa yang sebenarnya David inginkan, karena selama ini David menghabiskan banyak waktunya untuk nge-push bersama para wanita tanpa adanya sebuah ikatan. David pun mengatakan ketakutannya karena mereka terpaut beda usia hingga 30 tahun. Perbedaan itu membuat David merasa tidak mungkin untuk memilikinya. Di lain hari, David yang sedang mandi mendapatkan sebuah tamu. Seorang wanita teman ngepushnya yang bernama Caroline datang dan tentu saja mengajaknya untuk push rank bersama. Ketika Caroline sudah pergi, kini berganti dengan Konsela. Namun kali ini mereka tidak nge-push karena Konsela sedang datang bulan. Di lain waktu, Caroline menemukan sebuah pembalut dan mencurigai David yang tidur bersama wanita lain. David pun tetap mengelak dengan mengatakan tak mengetahui itu milik siapa. Caroline pun mempercayainya. Kini, David dan Konsela menghabiskan waktu mereka untuk bermesraan di pantai. David memfoto wajah cantik sang wanita dan di rumah mereka pun mencetak foto tersebut. Mereka pun pergi berbelanja keperluan untuk sehari-hari. Setelah selesai, David menceritakan tentang kegagalannya dalam pernikahan pertama hingga membuatnya memilih untuk hidup seperti sekarang. Beberapa tahun berlalu, David masih menjalin hubungan dengan Konsela. Mereka tengah makan di sebuah restoran. Di sana, Konsela memintanya untuk datang ke acara perayaan kelulusannya bersama keluarganya. Ia ingin David bertemu dengan kedua orang tuanya. Mulanya David ragu, namun akhirnya ia pun bersedia datang. Malam harinya, Konsela menelpon David karena tak sabar untuk acara besok. Tak lama, ia pun menutup teleponnya. Di keesokan hari, acara pun diadakan. David yang merasa minder karena usianya pun akhirnya menelpon Konsela dan berbohong. Ia mengatakan bahwa mobilnya mogok. Konsela kecewa mendengar hal itu. Namun, David tak menghiraukannya. Hingga akhirnya ia memilih untuk kembali ke rumah. Di sana ia mendapat sebuah pesan masuk dari Konsela. Konsela mengatakan bahwa David sangat berarti untuknya dan ia teramat mencintai David. Tak beberapa lama, anaknya David yang bernama Kenny datang. Kenny terlihat dalam masalah dan menceritakannya kepada sang ayah. Namun David terlihat tak begitu menghiraukannya hingga membuat Kenny pun akhirnya pergi. Kini David menjalani hidup seorang diri. Konsela tak pernah menghubunginya lagi. David merasa kehilangan sampai galau berat. Temannya datang untuk menyuapinya makan karena ia terus mengurung diri di kamar. Perlahan ia pun makan suapan dari temannya. Lalu temannya memintanya untuk membantunya membuatkan sebuah puisi. Mulanya David menolak, namun pada akhirnya ia pun membuatkan sebuah puisi. Di suatu acara, David mengundang temannya itu dan di depan orang banyak ia mempersilahkan temannya untuk membaca puisi yang ia tuliskan. Temannya bangun dan tiba-tiba di keesokan harinya, David mengunjungi rumah temannya dan melihat kondisi temannya yang terbaring tak berdaya. Temannya begitu amat mencintai istrinya sampai ia pun mendaratkan bibirnya di depan semua orang. Setelah itu, ia pun mendaratkan bibirnya kepada David dan meninggoy. Malam hari, David dan istri temannya mengobrol di teras rumah. David mencoba untuk menenangkan wanita tersebut. Di keesokan hari, David bertemu kembali dengan anaknya. Anaknya masih mengeluhkan masalah percintaan yang ia jalani, yang dimana ia tak mencintai pasangannya. David memintanya untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri karena Kenny bukanlah anak kecil lagi. Tak lama, David pun berpamitan untuk pergi ke acara pemakaman temannya tersebut. David berada di rumahnya dan mendapat sebuah telepon. Kemudian ia bertemu dengan Caroline. Di sana ia membahas tentang umur mereka yang sudah menua. Akan tetapi, entah apa yang mereka cari hingga mereka masih berperilaku seperti layaknya remaja. Caroline terlihat meresapi perkataan David. Mereka pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, David mengakui kebohongan yakni mengenai pembalut dahulu yang ditemukan Caroline. Ia mengakui bahwa itu milik seorang gadis muda yang ia cintai pada saat itu. Perbedaan usia 30 tahun membuatnya tak mungkin untuk memilikinya. Caroline memperhatikan David yang kini semakin menua, dan tanpa terasa rupanya mereka menjalani sebuah hubungan tanpa status dan kenikmatan push rank selama 20 tahun. Caroline pun harus bersiap untuk pergi. Terlihat
David dengan kesendiriannya memainkan sebuah piano. Sesekali ia melihat ke arah luar dan melihat tetangganya memperhatikannya. Lalu ia pergi keluar dan terlihat menyendiri, memperhatikan semua keadaan sekitar. Seperti biasa, ia menjadi dosen dan memberikan materi pembelajaran. Setelah itu, ia menghadiri sebuah podcast bersama salah seorang wanita. Ia menceritakan mengenai percintaannya selama ini. Setelah selesai, David kembali ke kediamannya dan mendapatkan sebuah telepon. Rupanya itu dari Consuela. Consuela ingin David segera menghubunginya. David terkapar lemas akan ketakutan bahwa yang akan dibicarakan Consuela adalah sebuah pernikahannya. Namun David memberanikan diri menghubungi Consuela. Consuela mengatakan ia ingin bertemu dengan David. David pun mempersilahkannya. Tak lama Consuela datang dengan penampilan barunya, yakni berambut pendek. Consuela masuk dan memberitahukan bahwa dirinya sedang sakit. Ia memiliki kanker payudara, untuk itulah rambutnya menjadi pendek agar ia terbiasa jika suatu hari nanti harus kehilangan rambutnya. Consuela akan menjalani sebuah operasi. Consuela mengatakan, dahulu di pagi hari ia merasakan sesuatu pada tubuhnya. Ia pun pergi ke dokter untuk memeriksanya, namun hasilnya masih baik-baik saja. Hingga pada akhirnya ia temui beberapa dokter lain dan barulah diketahui bahwa ia terkena kanker payudara. Setelah mengetahui itu, ia pun hidup dengan penuh ketakutan. Mendengar hal itu, David pun menangis. Ia tak menyangka apa yang terjadi dengan Consuela, wanita yang ia cintai. Consuela menenangkannya, meskipun ia sendiri sangat terpukul dengan apa yang menimpanya. Lalu mereka pun mengadakan sesi pemotretan yang dimana Consuela melepaskan pakaiannya dan berpose tanpa busana. Consuela menghabiskan waktunya untuk memeluk David, meskipun ketakutan menyelimuti dirinya. Akan tetapi dengan memeluk David ia merasa lebih tenang. Di keesokan harinya, David mendatangi rumah sakit untuk menemui Kenny, anaknya. Ia meminta Kenny mencari tahu jadwal wanitanya dioperasi. Setelah dicari tahu, ternyata operasi akan dilakukan besok. David terpukul mendengar kabar itu. Namun karena kesibukan sang anak, David pun harus bergegas pergi. Di tengah keramaian, David terlihat memegang sebuah amplop. Di tengah derasnya hujan, David berlari menuju ke rumah sakit dan masuk ke ruangan Consuela. Consuela senang dengan kedatangannya, namun ia juga insecure karena sudah tak memiliki payudara sebelah. David menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan tetap menjadi wanita yang cantik. Dan David dengan setia penuh kasih sayang menemani Consuela. Film pun berakhir. Oke guys, begitu kisah film yang menceritakan si kakek pecandu pusreng yang hobinya icip-icip lubang akhirnya jatuh cinta pada wanita muda yang beda usia 30 tahun dengannya. Cinta yang sama dirasakan oleh si wanita muda. Namun sayangnya, karena si kakek ingat umur, akhirnya dia mencoba untuk menahan rasa cintanya dan mereka pun sempat berpisah. Akan tetapi, cinta tak memandang usia. Wanita pun kembali hadir meskipun kali ini ia terkena suatu penyakit. Dan si kakek setia menemani si wanita tersebut. Thank you for watching and see you di next video.